saya akan berikan. Kemudian untuk bagian farmakokinetiknya Bu Heni dengan Pak Muslim. Jadi saya memberikan kuliah itu sampai 5 kali pertemuan pertama dan dilanjutkan dengan Bu Heni dan Pak Muslim seperti yang kita sampaikan tadi ya. Jadi di dalam capaian pembelajarannya ini adalah capaian pembelajaran untuk prodi ya. Ini kan sangat umum ya, sangat umum. Kemudian yang harus kita lihat untuk capaian mata kuliah kita atau sub mata kuliah kita itu untuk biofarmasi farmakokinetik itu masih mampu menjelaskan kaitan sifat fisikokimia obat dengan formula obat yang efektif dan aman. Ya, jadi kata-kata kunci di sana itu adalah mampu menjelaskan kaitan antara sifat fisikokimia obat dengan formula obat yang efektif dan aman. Jadi antara obat sebagai bahan aktif setelah diformula dia menjadi bentuk sediaan obat BSO, maka dia akan harapkan ya efektif dan aman. Efektif apa? Dengan dosis terendah dia sudah dapat memberikan aktivitas yang diinginkan. Kalau aman gimana? Dengan dosis yang ada itu tidak mencapai level-level toksik. Bagaimana kita mendesainnya? Itulah yang harus kita perhatikan dari sifat-sifat fisikokimia tersebut. Ya, nah, kita 30 menit terakhir itu nanti ada tugas ya, tugas. Saudara langsung catat tugasnya itu adalah identifikasi sifat fisikokimia, ya, identifikasi apa-apa saja sifat fisikokimia dan bagaimana cara penentuan sifat fisikokimia itu aja. Dalam waktu 30 menit saya rasa cukup itu ya. Nah. Jadi ditargetkan selama 30 menit terakhir nanti saudara sudah punya gambaran, oh sifat fisikokimia ini saja, kemudian bagaimana cara menetapkan sifat fisikokimia itu. Ya, saya buat saja nanti di dalam Word boleh. Ya. Nah, yang kedua, bisa mampu menganalisis kinetika pelepasan obat dari bentuk sediaan obat. Sewaktu obat dimasukkan ke dalam tubuh kita atau diaplikasikan pada permukaan tubuh kita dan lain-lain sebagainya sebagai jalur rute pemberian obat, maka obat itu akan lepas dari bentuk sediaannya. Ya, obat akan lepas dari bentuk sediaan. Proses pelepasan itu yang kita sebut dengan rilis. Ya, rilis. Dia memiliki satu model kinetika. Saya sudah belajar di dalam farmasi fisika ya. Bagaimana model kinetika yang ada. Ya, pada prinsipnya hampir sama saja. Kinetikanya bisa order 0, order 1, atau model kinetika lainnya. Terutama sekali pada saat proses disolusi obat. Kalau sudah kita rubah formulanya, bisa saja kinetikanya itu akan berubah. Ya. Kemudian masih mampu menjelaskan pola pelepasan obat berbagai bentuk sediaan. Tablet sajalah sederhana saja, walaupun saudara belum formulasi tablet lagi kan, belum. Tablet semester genap besok ya? Iya Pak, belum Pak. Ya, tablet itu metode pembuatannya banyak. Ada yang cetak langsung, ada melalui granulasi juga banyak. Ada granulasi dasar, granulasi basah, granulasi kering. Sampai lagi ada tablet-tablet yang dimodifikasi. Maka metode pelepasannya sudah berbeda-beda pula. Ya. Yang ketiga, masih mampu membedakan profil kadar obat dalam darah dengan model 1, 2, dan 3 kompartemen. Jadi ini sudah masuk kepada ranah-ranah farmakokinetik di sana. Basic farmakokinetik. Basic farmakokinetik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kinetika obat dalam tubuh sewaktu obat diaplikasikan. Mulai mungkin saja dari proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Ya, sebelum obat mengalami absorpsi, maka kadar obat dalam darah akan 0. Tidak ada. Tetapi setelah absorpsi itu terjadi, sudah mulai masuk obat ke dalam aliran darah. Pada waktu-waktu tertentu kita akan sampling. Ya, darahnya kita ambil,
kemudian kita preparasi dia, kita analisis di laboratorium, sehingga kita dapatkan berapa kadar obat dalam darah pada waktu-waktu tertentu itu. Sampai kita dapatkan dengan rentang waktu tertentu. Itulah nanti akan menjadi profil farmakokinetik. Dari profil farmakokinetik itu nanti baru kita analisis dengan sistemnya. 1 kompartemen, 2 kompartemen, 3 kompartemen. Kompartemen hanya merupakan satu pemodelan saja. Ya, kompartemen hanya merupakan satu bentuk pemodelan saja. Ya. Singkat saja kita sampaikan. Darah atau sirkulasi darah itu di dalam farmakokinetik dianggap sebagai kompartemen sentral. Kompartemen pusat. Jaringan merupakan kompartemen tepi, peripheral kompartemen. Itu berarti kalau obat itu terdistribusi ke dalam darah saja berarti dia kompartemen 1. Tapi kalau dia masuk ke dalam jaringan dan cepat masuk lagi ke dalam darah, itu kompartemennya disebut dengan kompartemen 1 ya, seperti itu. Kompartemen 0 tidak ada ya. Nah, tapi kalau obat itu lama berada dalam jaringan, untuk kembali lagi ke aliran darah butuh waktu keseimbangan, itu baru disebut dengan kompartemen 2. Untuk obat tertentu yang terikat kuat dengan jaringan, dengan organ-organ tertentu, sehingga dia akan terikat ya secara kimia, dia terikat, kompartemennya akan menjadi 3. Kompartemen ketiga itu yang kita sebut dengan deep compartment. Ya, ini nanti Bu Eni nanti akan sampaikan. Tapi untuk kuliah perdana saya harus sampaikan ini secara global dulu kepada saudara. Kemudian masa mampu prinsip-prinsip pemodelan kompartemen sudah, mampu menjelaskan mekanisme dan kinetika proses absorpsi. Ini kan farmakokinetik benaran ini kan ya. Absorpsi, distribusi, biotransformasi ini sama dengan metabolisme dan ekskresi obat. Ya. Nah, kemudian misalnya menjelaskan tentang profil farmakokinetik nonlinier. Kalau farmakokinetik linier, meningkatnya dosis, efek meningkat. Kadar obat dalam darah akan meningkat. Kalau nonlinier, meningkatnya dosis belum tentu meningkatkan efek. Karena mungkin ada semacam kejenuhan yang terjadi. Ya, maka mungkin ada semacam ada yang terjadinya satu kejenuhan. Bisa saja nonlinier itu terjadi pada fase absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Ya. Ya. Mahasiswa menjelaskan tentang kaitan antara BABE. Ya, BABE. BA ini adalah bioavailabilitas, B bioekivalen, IV C ya, ini intravena ya, korelesen. Ya, bisa menjelaskan prinsip tentang pengujian BABE. Uji ketersediaan hati itu ada yang disebut dengan relatif dan ada yang disebut dengan yang absolut. BE bagian daripada bioavailabilitas relatif, di mana BE itu harus menggunakan sediaan pembanding yang sudah diakui oleh para klinisi. Dan inilah yang kita sebut dengan inovator produk. Ya, inovator produk. Kalau inovatornya nggak ada solusinya. Saudara bisa cari nanti apa pengganti inovator. Kalau sekiranya inovatornya nggak ada untuk obat-obat tertentu itu. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan rute dan cara pemberian obat dengan profil kadar obat dalam darah. Ya, nah, ini nanti di dalam slide akan saya sampaikan kepada saudara. Rujukannya tadi sudah ya, belum ya? Buku rujukan kita, nah ini. Kan sudah dibacakan? Buku Sargel, ya, Abdu, ya, atau buku-buku pendukung lainnya ya, dukung lainnya. Oke, kita masuk kepada pengantarnya. Saya mengharapkan di dalam perkuliahan ini tentu kehadiran kita merupakan suatu hal yang harus kita jadikan persyaratan ya. Jadi jangan nanti
saudara apa ya, bermasalah dengan kehadiran. Tadi walaupun sudah ada yang melapor, ya melapor, ya kita coba sikapi saja nanti ya. Ya. Jadi untuk kuliah perdana kita itu membicarakan tentang introduction biopharmaceutic and pharmacokinetic, ya. Nah, kemudian yang keduanya itu karena ini merupakan apa ya, terkait dengan sifat-sifat fisikokimia obat, bagaimana hubungannya dengan desain produk itu ya, produk design. Karena bagaimana tadi hubungan antara sifat fisikokimia dengan obat yang efektif dan aman tadi. Ya. Kemudian menyangkut dengan disolusi, faktor bersiologis yang berhubungan dengan absorpsi dan disolusi dan kinetika disolusi ya. Kemudian bioequivalent ini saya sampai di sini saja nanti. Ya, basic farmakokinetiknya Bu Heni, mode kompetimennya Bu Heni, farmakokinetik drug absorptionnya Bu Eni ini. Nanti terakhir Pak Muslim. Ya, Pak Muslim. Ya. Referen ini tadi sudah kita sampaikan. Ya. Gimana cara mencermati apa yang sudah saudara baca tadi itu? Biofarmaseutik modern ya. Katanya kan studi yang berhubungan dengan sifat-sifat fisikokimia, termasuk gejala in vitro. Gejala in vitro. Sementara kalau kita lihat sewaktu obat diaplikasikan, ya, apakah itu melalui permukaan kulit kah, melalui oral kah, melalui rute-rute yang lain kah, berarti kan obat itu berada di dalam tubuh kita. Nah, di dalam biofarmaseutika modern, nah, fenomena-fenomena in vitro itu bisa dipelajari. Bagaimana kita bisa mempelajarinya? Kita usahakan sama dengan kondisi-kondisi internal di dalam tubuh. Ya, kita usahakan kondisinya itu sama dengan kondisi internal di tubuh. Kalau disolusi kita bayangkan, disolusi itu misalkan di lambung, misalkan atau di usus. Maka medium disolusi itu juga ada yang kondisinya asam lambung, ya, di usus bagian atas dan usus mungkin bagian bawah. Dan itu akan ditentukan oleh yang kita sampaikan tadi, sifat-sifat fisikokimia ini. Baik daripada obat di sini API, ya, active pharmaceutical ingredient, sedangkan drug product ini adalah bentuk sediaan obat, BSO. Ya, bedakan nanti yang obat itu adalah zat murninya. Kalau BSO bentuk sediaan obat sudah diformula dia menjadi satu kesatuan yang disusun sedemikian rupa. Ya, terhadap apa? Pelepasannya dalam tubuh, baik dalam kondisi normal ataupun kondisi yang patologis. Mungkin secara logika kita, bahwasannya obat itu kan ditujukan untuk terapi ya, untuk terapi. Hampir ya, mungkin di bawah 1% barangkali obat itu yang digunakan untuk diagnosa. Ya, digunakan untuk diagnosa. Dalam kondisi normal gimana? BABE itu diuji dalam kondisi normal itu. Jadi pengujian mutu obat ya, misalkan obat generik yang akan diedarkan ke pasaran ke masyarakat itu harus melalui uji BABE dulu. Dilihat bagaimana kesetaraan farmaseutiknya. Kalau nilai kesetaraan farmaseutiknya sudah sama, dalam arti kata pengujian statistik tidak memberikan perbedaan yang bermakna, sediaan itu bisa dilemparkan ke pasaran. Ya. Nah, tetapi kan kita ingat ya, bahwasanya pengujian statistik itu dia memiliki tingkat confidence ya. Confidence level tertentu. Ya. Misalkan saya berikan istilah kepada saudara.
angka mutu aja lah kita ya, angka mutu dalam pendidikan kita. Angka mutu pendidikan kita 76 sampai 80 apa? Amin, Pak. Amin. Kalau 81 ke atas? A, Pak. A. Ya. Kalau nilai saudara 81, kemudian satu lagi ada nilainya 95, gimana kira-kira itu? Berbeda atau tidak berbeda? Apa? Nggak, berbeda enggak kira-kira nilai 81 dengan 95? Enggak, Pak. Beda, berbeda. Pak, tapi dalam komponen enggak, Pak. Ya, berarti apa ya? Bahasa diplomatis ya. Dia berbeda, tapi berbedanya bisa tidak bermakna, kan seperti itu. Begitulah pengujian obat ini. Ya, nah, oke. Ya, kita masuk kepada farmakokinetik ya, yaitu studi yang mempelajari tentang kinetika obat, ya, yang kita sebut dengan absorpsi, distribusi, dan eliminasi. Eliminasi adalah proses metabolisme dan ekskresi. Di mana terjadinya absorpsi itu? Di mana terjadinya absorpsi? Saluran cerna, Pak. Saluran cerna. Hanya di saluran cerna absorpsi itu terjadi? Di tempat aplikasi obat. Absorpsi itu terjadi di tempat aplikasi obat. Kalau saya gunakan obat melalui peroral di saluran cerna, bisa saja di rongga mulut bisa terjadi. Di lambung bisa terjadi, di usus bisa terjadi. Kalau saya berikan obat kepada mata, bisa enggak terjadi absorpsi pada cairan mata? Bisa. Ya. Kalau saudara berikan obat melalui permukaan kulit, bisa enggak terjadi? Bisa, Pak. Bisa, Bisa Pak. terjadi. Begitulah kira-kira. Tetapi gimana? Perbedaan absorpsi bisa terjadi dengan rute pemberian obat yang berbeda. Ya, jadi profilnya akan bisa berbeda dia. Kalau rute pemberian obatnya juga berbeda. Nah, ini gambaran-gambarannya ya. Ini rute pemberian obat, ada yang secara oral, dia masuk kepada GI tract dulu. Ya, GI tract dulu, baru ke dalam ini yang hitam dua ini ibaratnya sama dengan aliran darah ya, yang kita sebut dengan sirkulasi sistemik. Dan ini yang di dalam bahasa-bahasa farmakokinetik ini kita sebut sebagai kompartemen pusat atau central kompartemen. Sementara bagian bawahnya ini bisa menjadi peripheral kompartemen atau deep kompartemen. Beda peripheral kompartemen dengan deep kompartemen apa tadi? Peripheral itu di jaringan, Pak. Iya, kalau deep kompartemen jaringan dalam. Ya, organ bagian dalam. Apa contohnya kalau deep kompartemen itu? Kalau dulu ada tonikum ya, tonikum itu menggunakan sensenya arsenik ya, arsenik. Ya, dalam dosis kecil dia bisa menggunakan tonikum. Tapi dosis besar menyebabkan terjadinya keracunan. Ya, arsen ya terikat pada kolagen. Bisa terikat pada rambut atau jaringan-jaringan kolagen lainnya. Kalau untuk obat apa contohnya lain? Tetrasiklin. Tetrasiklin itu merupakan satu komplekson. Ya, dengan adanya kalsium yang terdapat pada tulang, maka tetrasiklin akan diikat oleh kalsium itu. Kalau dulu ya untuk orang-orang yang umur 8 tahun itu kan ya pertumbuhan tulangnya sangat cepat sehingga pemberian tetrasiklin pada umur di bawah 8 tahun pada zaman-zaman tahun 70-an itu banyak korban gigi menjadi coklat.
Ya, itu akibat apa? 3 kompartemen. Obat terikat pada organ tertentu. Ya, sehingga tidak dikeluarkan sebagiannya. Ya. Ya. Ini ya kalau intravena dia langsung ke dalam aliran darah. Sedangkan untuk topical administration melalui permukaan kulit bisa saja digunakan untuk aktivitas lokalnya di permukaan tempat aplikasi saja atau bisa masuk ke dalam aliran darah. Di dalam aliran darah itulah nanti obat bisa mengalami proses metabolisme, distribusi dan metabolisme. Ya, ya kalau dia nanti pergi ke reseptor untuk memberikan interaksi dan akan menimbulkan efek farmakologis. Sementara mungkin ada efek-efek samping yang tidak diharapkan dan kembali dia secara reversibel untuk mengalami proses eliminasi ekskresi. Jadi menurut Wagner ya ada 5 faktor farmaseutik yang dijadikan sebagai karakter biofarmasi. Yang pertama itu adalah modifikasi kimia sederhana bahan obat. Tantangan bagi dunia kefarmasian itu, senyawa obat yang ada itu pada umumnya adalah senyawa organik asam lemah atau basa lemah. Senyawa organik atau basa lemah itu akan bermasalah dengan kelarutan, itu umum itu. Sangat umum sekali. Ya, sangat umum sekali. Kalau ada permasalahan itu akan berusaha mencari jalan keluarnya. Carikan solusinya. Nah, maka di dalam karakter biofarmaseutik itu ya ada masalah buat menjadi senyawa yang memiliki sifat yang lebih baik. Ya, ini yang kita sebutkan dengan modifikasi kimia sederhana. Maka senyawa yang sedang digunakan sekarang itu berada dalam bentuk garamnya. Ya katakanlah ya seperti contoh ya atropin dirubah menjadi atropin sulfat. Papaverin diganti dengan papaverin HCl. Ya, garam-garamnya ditambah dengan esternya dan lain sebagainya. Itu dalam rangka apa? Memodifikasi kimia sehingga memberikan sifat fisikokimia yang lebih menguntungkan. Dan itu merupakan suatu ide kreatif. Ya, ide kreatif. Sehingga permasalahan yang ada di dunia industri itu akan dapat diatasi dengan suatu pola-pola pendekatan ilmiah yang dapat diterima. Yang kedua, perubahan keadaan fisika. Ya. Selama kita membuat obat, kita kadang-kadang kita melakukan intervensi, bisa dengan pelarut, bisa dengan tekanan, bisa dengan pemanasan. Itu ada intervensi. Dengan ada intervensi yang kita berikan ke dalam satu campuran obat, ini akan dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan fisika. Tentu kita mengharapkan perubahan yang kita inginkan itu adalah perubahan yang lebih baik. Jangan menyebabkan terjadinya perubahan yang menjadi tidak baik. Ya, nah, ini perubahan fisika ini bisa dengan menggunakan banyak teknologi, bisa dengan dispersi padat, pembentukan multikomponen kristal, ya, cara-cara kosolvensi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pemakaian bahan pembantu. Kita sekarang menggunakan konsep bahwasanya mutu obat itu bukan hanya ditentukan oleh zat aktif saja, tapi juga ditentukan oleh bahan tambahan. Peran bahan tambahan itu sangat dominan, sangat besar. Ya, sangat besar. Ya, bisa berperan dalam proses fabrikasi atau berperan pada proses absorpsi obat. Jenis sediaan obat akan berpengaruh ya. Antara bentuk sediaan cair dengan bentuk sediaan padatan akan berpengaruh itu. Kenapa? Konsep-konsep kinetika dalam tubuhnya sudah berbeda. Ya, semakin kompleks formulasinya tentu semakin lebih kompleks pula proses-proses kinetika yang dialami oleh bahan obat itu di tubuh kita.
Jenis proses formasi yang mempengaruhi jalur pembuatan. Tadi telah kita sampaikan ya, buat tablet saja ada tablet yang cetak langsung, ada yang cetak granulasi. Harus butuh banyak. Ya. Untuk apa gunanya pertimbangan biofarmasi itu? Pertimbangan biofarmasi dapat kita gunakan untuk menentukan dosis obat. Kasih Permatasari, dosis itu apa? Kasih Takaran obat Pak yang diminum. apa? Takarannya Pak sesuai dengan Kalau regimen dosis apa tuh Novia? Regimen. Ya. Berapa kali obat itu harus diberikan dalam satu hari? Itu regimen dosis. Tujuannya apa? Supaya kadar obat di dalam darah mampu memberikan efek yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu. Ya. Pertimbangan biofarmasi juga digunakan untuk menentukan bentuk sediaan obat, desain produk. Pertimbangan biofarmasi juga digunakan untuk rute pemberian obat. Apabila obat diberikan melalui oral, secara in vitro dia berkhasiat dia. Tapi diberikan secara in vivo, oh tidak berkhasiat lagi. Pasti sesuatu terjadi di dalam tubuh. Ya pasti terjadi sesuatu di dalam tubuh kita. Mungkin saja obat itu akan diinaktivasi oleh enzim-enzim metabolisme. Dan itu yang disebut dengan phase metabolism. Efek lintas pertama menyebabkan obat aktif menjadi tidak aktif. Atau sebaliknya, peran daripada enzim-enzim di hati itu menyebabkan obat yang tidak aktif bisa menjadi aktif. Nah, ini kita harus sikapi dengan berhati-hati. Kalau obatnya aktif menjadi tidak aktif, rubah rute pemberian obatnya. Rubah bentuk sediaan obatnya. Ya. Ini sama dengan tadi nih. Ya. Ini bisa dijelaskan, Anissa? Ya, Pak. Bisa dijelaskan ini? 3 fase berpengaruh ini artinya apa kira-kira itu? Fase yang dilalui sama obat ketika kita konsumsi itu, Pak. Ketika Nah, artinya diberikan gimana? Itu Amara, mana kameranya enggak on? Kan sudah disampaikan. Kameranya di on kan, Amara Dwi. Nggak hadir ya Amara ya? Ini bisa saya catat aja satu kalau nggak hadir ini. Kan kita udah ingatkan. Amara? Kenapa diapakan kameranya? Jaringannya nggak stabil di sini, Pak. Lagi hujan, Pak. Di mana Sarah tinggal? Di pesisir selatan, Pak. Ya. Nah, jadi 3 fase yang berpengaruh sewaktu obat diberikan itu, ini yang kita sebut dengan fase Radme. Radme. Ya. Biofarmaseutika banyak mempelajari tentang ini. Disintegrasi, degrasi, disolusi, dan menjelang fase-fase farmakokinetik. Absorpsi. Ya. Semakin kompleks formulasi sediaan obat, ini akan semakin kompleks rilisnya obat. Ya, rilisnya obat. Kalau rilis obatnya sudah berpengaruh, tentu farmakokinetiknya juga akan berpengaruh. Dia merupakan efek lanjutan. Efek lanjutan. Kalau di farmakokinetiknya sudah berpengaruh, tentu kayak farmakodinamiknya juga bisa berpengaruh. Ya. Nah, ini dia kan ya kira-kira nih. Drug release and dissolution ya. Jadi drug release and dissolution itu obat yang dilepaskan terdisolusi, berarti kalau terdisolusi berarti obatnya larut. Syarat obat mengalami absorpsi itu obatnya larut dulu. Umumnya ya seperti itu. Walaupun mekanisme absorpsi itu tidak selalu yang menggunakan obat-obat yang larut. Partikel-partikel juga akan dapat
mengalami absorpsi. Setelah proses absorpsi, obat berada dalam sirkulasi sistemik dan nanti akan didistribusikan. Dari sini nanti yang berperan untuk farmakokinetika 1 kompartemen, 2 kompartemen. Kalau proses distribusinya cepat terjadi dari sini cepat ke sini, tidak butuhkan waktu yang lama, seperti itu kira-kira gambarannya, dia kompartemennya 1. Tapi untuk maju ke sini cepat dan kembali lagi ke sini lama, nah kompartemennya 2. Ya, kalau sekiranya nanti ada lagi ke kompartemen dalam, nah nanti baru kompartemennya 3. Setelah obat berada dalam jaringan, di sini akan terjadi satu interaksi obat dengan reseptor yang akan memberikan respon farmakodinamik. Ya, karena prosesnya adalah proses dinamika, maka dia akan kembali lagi ke sirkulasi sistemik untuk dapat atau di metabolisme kah, apa akan diekspresikan kah. Sisti, bisa jelaskan sedikit ini Sisti? Gambar apa namanya ini? Jadi waktu kita kan tinggal 5 menit lagi kira-kira kan. Jadi tugasnya udah jelas tadi ya. Jadi 30 menit terakhir itu saudara buat tugasnya. Kemudian nanti jam 9:10 perkuliahan kita udah selesai ya. Nah, nanti tugasnya kita koordinasikan nanti. Karena saya belum buatkan di Aileen karena ada gangguan tadi ya. Silakan Sisti. Iya Pak, ini gambar konsentrasi obat Pak di dalam darah, di dalam plasma tepatnya Pak. Artinya gimana nih maksudnya? Efektivitas banyaknya konsentrasi obat terhadap waktu Pak. Oh itu. Nah, coba lebih komprehensif melihatnya gitu. Sehingga apa yang ditampilkan ini semuanya akan bisa jelas melihatnya. Nah, ditambah lagi ini ya supaya nanti slide-nya ini berbeda pula ceritanya ini. Ya. Nah, cerita ini dulu. Melisa. Iya, Pak. Apa tuh Melisa? Itu kadar obat darah dimulai dari sampai dia menuju puncak efek terapinya, Pak. Oh, ya. Kalau Fahri gimana Fahri? Gimana Fahri? Ini kan yang kita sebut dengan profil farmakokinetik obat. Yang kesepakatan harus kita buat dulu. Ini adalah pemberian secara ekstravaskular. Ya, bagaimana obat awal diberikan itu kadarnya dalam darah 0. Jadi ini menggambarkan bagaimana hubungan waktu dengan plasma level konsentrasi pemberian obat secara ekstravaskular. Yang disebut dengan ekstravaskular tidak langsung melalui aliran darah. Ya, maka dengan berjalannya waktu akan terjadilah peningkatan absorpsi obat. Ya, akan terjadi peningkatan absorpsi obat. Sehingga dia waktu tertentu dia akan mencapai CP max, kadar obat dalam darah maksimum, sedangkan di bawahnya itu adalah T max. Ya, T max itu adalah waktu yang diperlukan oleh obat mencapai konsentrasi maksimum, T max. Kenapa dia sampai di sini saja? Karena setelah obat diabsorpsi, proses eliminasi obat juga akan terjadi. Apabila kecepatan absorpsi obat sama dengan kecepatan eliminasi obat, maka dia akan berada dalam keadaan puncak. Ya, kadar obat dalam darah berada dalam keadaan puncak. Karena laju absorpsi sama besar dengan laju eliminasi obat. Jadi fase yang ke bawah sini disebut dengan fase eliminasi.
kalau dia itu merupakan sistemnya satu kompartemen. Tapi kalau sistemnya dua kompartemen, di bagian ke sini kita sebut dengan fase distribusi. Dan bagian eliminasinya yang linear ke bawah ini lagi. Untuk dapat memberikan efek, ini kita perlukan ini. Onset time. Waktu yang diperlukan untuk mencapai efek farmakologis. Sehingga efek dampak klinisnya terlihat. Sedangkan ini adalah disebut dengan end-set, akhir daripada aksi obat. Dan di sini selisih antara onset menjadi end-set ini akan menjadi duration of action. Ya, itu lama kerja obat. Untuk regimen dosis, kita mengharapkan kalau bisa lama kerja obat itu ya untuk 1 hari ya, penuh 1 hari. Dan itu diharapkan untuk antibiotik. Maka antibiotik itu jangan 3 kali sehari.